Untuk Presiden Prabowo, Pak, saya punya permintaan sederhana aja, Pak. Tolong bentuk tim khusus dari masyarakat untuk ngasih report dan monitor ke Bapak. Kalau memang orang-orang sekitar Bapak ngekip informasi. Kalau memang mereka ngasih info yang cuma pengen bikin Bapak happy. Kalau memang cuma mereka ngasih info yang bikin kesannya seakan gak mencekam supaya mereka gak dipecat. Tolonglah, Pak. Izin ya Pak Prabowo, ya izin Pak, izin. Ayolah Pak, lebih peka lagi terhadap rakyatmu Pak. Jangan setiap informasi yang disampaikan oleh orang-orang di sekitaran Bapak yang ada di pemerintahan itu Bapak telan mentah-mentah. Bapak harus tahu bagaimana lapangannya. Contoh Pak, 1. Menteri ESDM Bapak pernah membuat laporan kepada Bapak bahwa 93% lampu di Aceh sudah pulih. Tapi kenyataannya pada saat itu, daerah Aceh Tamiang lampunya masih padam. Dan beberapa bagian Aceh yang lainnya juga Pak merasakan hal yang sama. Bapak jangan hanya mendengarkan suara dari orang-orang sekitaran Bapak, tanpa mendengarkan suara rakyat. Karena Indonesia bukan cuma soal peta Pak, tapi soal identitas, keadilan, dan bagaimana cara negara memperlakukan rakyatnya. Bapak pasti masih ingat dengan Timor Leste. Tahun 1976, Timor Timur menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Tapi karena adanya konflik senjata dan pelanggaran HAM, 70% rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan tahun 2002, Timor Timur resmi memisahkan diri dari Indonesia dan mengganti nama menjadi Timor Leste. Bukan hanya Timor Leste, Pak. Masih banyak juga daerah-daerah lain yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. 1. Ada Aceh, Pak, dengan gerakan Aceh Merdeka. Dari tahun 1976 sampai tahun 2005, Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena apa, Pak? Karena ketidakadilan dan juga eksploitasi sumber daya alam seperti gas dan minyak. Sampai akhirnya pada tahun 2005 perjanjian Helsinki dibuat dan Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. 2. Ada Papua dan Papua Barat dengan gerakan OPM. Dari tahun 1960-an mungkin sampai sekarang. Akar masalahnya sama Pak, isu HAM dan ketimpangan ekonomi. Tapi melihat kenyataan sekarang Pak, emang benar ketimpangan ekonomi itu nyata. Di saat daerah-daerah lain sudah memakai pakaian-pakaian bagus dan bermerek, sandal-sandal bagus dan bermerek, tapi betapa miris dan hati dan sedih melihat ternyata masih ada saudara kita yang hidup dengan cara tradisional di Papua sana, dengan menggunakan daun dan pakaian-pakaian sederhana. Kalau Bapak masih larut dengan kepemimpinan seperti ini, yang dimana HAM dikesampingkan, masih tidak ada ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dihiraukan, dan tidak mendengar suara rakyat. Aku takutnya Pak, hashtag Indonesia bubar, hashtag Indonesia gelap, hashtag kabur aja dulu, yang sempat viral di media sosial, bisa menjadi manifestasi dari runtuhnya negara Indonesia ini Pak. Dan jujur secara pribadi, aku sebagai rakyat Indonesia,